Sebanyak 350 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Disub, dan unsur terkait disiagakan untuk melakukan pengamanan malam takbiran dan Hari Idul Fitri 1443 Hijriah. 350 personel gabungan ditempatkan di beberapa titik pengamanan di Kota Malang. Persiapan petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Disub, dan unsur terkait dilakukan dengan apel persiapan pengamanan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri di halaman depan Balai Kota Malang. Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Polisi Budi Hermanto, selain diikuti oleh ratusan personel juga dihadiri oleh Porpimda Kota Malang. Usai pelaksanaan apel, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa untuk pengamanan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri sebanyak 350 personel yang disiapkan. Kapolresta juga mengimbau warga untuk tidak terlalu bereporia dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri karena kasus COVID-19 masih ada. Meski kasus COVID-19 di Kota Malang sudah turun dan saat ini hanya tersisa 8 kasus aktif, masyarakat diminta tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara pada pengamanan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri, ratusan petugas gabungan ini ditempatkan di beberapa titik di Kota Malang. Masyarakat, Pak. Oke, yang pertama kita menurunkan lebih kurang sekitar 350 personil gabungan TNI, Polri, dan pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan pengamanan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya berharap dengan COVID semakin turun, semoga masyarakat juga semakin tetap peduli dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kami juga menyiapkan ada 6 pospam dan 1 posyan. 1 posyan di depan stasiun kota itu disiapkan area bermain anak, termasuk ada fasilitas untuk vaksin booster. Masyarakat yang ingin mudik ataupun yang tidak mudik silakan kita membantu. Nah, bagi warga masyarakat yang mudik silakan komunikasi dengan para Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Ramil untuk kita jaga, kita kawal, kita amankan harta benda rekan-rekan rumah, kita patroli. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang akhir puasa Ramadan, umat Muslim ramai mendatangi Masjid Agung An-Nur Kota Batu untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sodako. Pada tahun ini perolehan zakat fitrah naik 20% dibandingkan tahun lalu karena banyak warga luar kota yang berkunjung ke Kota Batu membayar zakat di Masjid An-Nur Kota Batu. Umat Muslim yang membayar zakat fitrah di Masjid An-Nur Kota Batu mulai ramai sejak 10 hari terakhir sampai dengan menjelang malam takbiran. Umat Muslim yang datang untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat ini tidak hanya warga Kota Batu, tapi juga warga luar kota yang kebetulan sedang berkunjung ke Kota Batu. Untuk tahun ini perolehan zakat fitrah mengalami kenaikan lebih dari 20% dibandingkan tahun kemarin, karena kondisi pandemi saat ini sudah melandai dan kegiatan mudik kembali diperbolehkan oleh pemerintah. Pihak panitia Masjid Jami An-Nur Kota Batu menyediakan beras zakat fitrah untuk memudahkan warga masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berzakat dan tidak perlu membawa beras dari rumah. Menurut Koordinator Penerimaan Zakat Fitrah Masjid Agung An-Nur Kota Batu menjelaskan, ada peningkatan jumlah penerimaan zakat fitrah untuk tahun ini karena kondisi pandemi sudah berkurang dan aktivitas warga masyarakat sudah berlangsung normal. Di lokasi terlihat panitia penerimaan zakat fitrah di Masjid An-Nur Kota Batu ramai menerima penyaluran zakat fitrah warga sejak sore sampai dengan malam yang akan disalurkan melalui RT RW di sekitar masjid. Kurang lebih 3-4 ton dan pada hari ini insya Allah masih tambah lagi dan semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang sudah diberikan kemasan yang sudah 3 kiloan, semuanya menjadi 3 kiloan sehingga masyarakat sudah mengerti bahwa zakat itu sekarang menjadi 3 kilo yang lebih. Alhamdulillah dari tahun ke tahun peningkatannya ada kurang lebih kalau dari jumlah kilonya sekitar 20%. Oh, 20%. Baik. Iwan Ikmawan melaporkan. Berbagai cara dilakukan warga dalam menyambut Idul Fitri. Di Kota Malang menyambut Idul Fitri, ratusan warga menggelar takbir keliling di wilayah perkampungan. Takbir keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri salah satunya dilakukan oleh warga di Jalan Muharto, Kota Malang, di mana warga melakukan pesta kembang api dan takbiran keliling dengan keluar ke jalan raya meski ada larangan untuk tidak takbir keliling di jalan raya. Dengan membawa obor dan pernak-pernik lainnya, ratusan warga menggelar takbir keliling perkampungan hingga keluar jalan raya.
Ahmad Supai, salah satu panitia takbir keliling di Muharto Raya, mengatakan takbir keliling ini merupakan aksi spontanitas warga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dengan takbir keliling dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan datangnya Idul Fitri dapat memberikan kedamaian bagi bangsa Indonesia sehingga terus maju. Ini juga kemauan dari masyarakat sendiri, semua ada dari masyarakat. Jadi tidak ada ajakan dari pengurus, ini semua adalah spontanitas dari warga sekitar. Diikuti seluruh warga dan juga kemauan seluruh masyarakat Muharto Raya. Harapan dari kami semoga kedepannya agama Islam ini lebih maju lagi dan juga sempurna dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatkan tali silaturahmi sekaligus melestarikan tradisi peninggalan leluhur, warga Dusun Dresel Desa Oro-Orombo Kota Batu melaksanakan kegiatan takbir keliling dari rumah ke rumah. Pada kegiatan ini, pemilik rumah menyediakan jajanan lebaran yang bisa dinikmati oleh para peserta takbir. Kegiatan takbir keliling dari rumah ke rumah tetap dilestarikan oleh warga Dusun Dresel Desa Oro-Orombo Kota Batu dari tahun ke tahun. Tradisi warisan leluhur ini sampai saat ini masih dipelihara dengan baik untuk meningkatkan tali silaturahmi, kebersamaan, dan berbagi kebahagiaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Para peserta takbir dari rumah ke rumah ini diikuti oleh seluruh warga yang dibagi dalam kelompok laki-laki dan perempuan serta berdasarkan letak tempat tinggal. Untuk satu kelompok bisa terdiri dari 15 rumah atau lebih agar takbir keliling ini bisa selesai tidak sampai larut malam. Tidak hanya itu, para peserta takbir ini menyediakan jajanan lebaran di rumah masing-masing yang disuguhkan dan bisa dinikmati para peserta takbir. Menurut salah seorang warga menjelaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti kapan takbir ini mulai yang sudah berlangsung lama dan turun-temurun, serta warga masyarakat akan tetap memelihara warisan leluhur sampai kapanpun. Di lokasi terlihat setelah mengumandangkan takbir dan doa, peserta takbir beristirahat dan menikmati jajanan lebaran. Untuk setiap rumah kegiatan takbir tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih 15 menitan agar kegiatan bisa sampai selesai tidak sampai larut malam. Sejak dulu dari nenek kakek kami yang sudah terdahulu, saat itu dari leluhur lah istilahnya, dan kegiatan ini satu-satunya yang ada di Kota Batu. Ya, meskipun di Oro-Orombo ada 3 pedukuhan, yang paling aktif di sini di Dusun Dresel. Untuk satu RW dibagi 2 kelompok. Untuk meningkatkan silaturahmi dan untuk melestarikan budaya Idul Fitri, dan untuk mensyukuri kita bergembira untuk saat Lebaran ini tetap dilestarikan sampai anak cucu kami. Iwan Hikmawan melaporkan. Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan pemerintah dan jatuh pada hari Senin 2 Mei dirayakan oleh umat muslim di seluruh Indonesia. Di Kota Malang, Senin pagi ribuan umat muslim memadati Masjid Agung Kota Malang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Senin mulai pukul 5 pagi, ribuan umat muslim yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah mulai berdatangan di Masjid Jami Kota Malang. Setelah ribuan jamaat berkumpul, pelaksanaan sholat Idul Fitri kemudian dimulai tepat pada pukul 6 pagi. Sholat Idul Fitri dengan mengambil 2 rakaat, khotib sholat dan imam yakni Habib Jamal bin Toha bin Bagil, pengasuh pondok pesantren Anwarut Taufik Kota Batu. Dalam ceramahnya, Habib Jamal mengajak umat muslim agar di momen lebaran ini dapat menebar kebaikan terhadap sesama dan tidak menebarkan berita-berita bohong. Umat muslim juga dihimbau untuk saling memaafkan satu sama lainnya, karena dengan memaafkan sesama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah mengatakan bahwa pesan dari khotib sangat luar biasa, di mana sekarang marak penyebaran berita hoax. Untuk itu, dengan momen lebaran kita semua dapat menahan amarah dan merajut kebersamaan untuk membangun bangsa Indonesia harus lebih baik. Umat muslim yang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Jami Kota Malang juga bermaaf-maafan dengan saling memberikan salam. Pesan dari khotib luar biasa. Sekarang kan musimnya berita-berita hoax,
Itu dalam Al-Quran kan ada wal kadhiminal ghaidz, jadi kita bisa menahan amarah. Ya. Jadi ini yang penting bagi kita, bagaimana merajut sebuah kebersamaan dan membangun bangsa ini. Penghargaan bagi orang yang meminta maaf, bukan yang dimintai maaf. Itu artinya bahwa kita hilangkan ego. Okay? Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menyambut hari kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa, umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko beserta jajaran melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman lobi Balai Among Tani, Kota Batu. Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung di halaman lobi Balai Among Tani, Pemerintah Kota Batu. Sholat Idul Fitri ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Sekretaris Daerah Kota Batu Jadim Efisiensi, dan para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, serta umat muslim di seputaran Balai Among Tani, Kota Batu. Pada kegiatan sholat Idul Fitri yang berlangsung pukul 6.30 pagi ini, selaku imam Ustadz Muhammad As'ad, salah satu takmir di Masjid Brigjen Sugiono dan pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rohmah Dau, dan khotib oleh Profesor Dr. Samsul Arifin MSI, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dilaksanakan, terlebih dahulu disampaikan sambutan Wali Kota Batu yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Batu Jadim Efisiensi. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu mengucapkan selamat Hari Idul Fitri kepada umat muslim di Kota Batu dan berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika merayakan Idul Fitri dan bersilaturahmi kepada saudara, kerabat maupun tetangga. Setelah sholat Idul Fitri berlangsung secara hikmat dan lancar, acara dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri yang disampaikan oleh Profesor Dr. Samsul Arifin MSI, Wakil Rektor 1 UMM. Dalam khutbah Idul Fitri, khotib mengungkapkan Idul Fitri merupakan kelanjutan dari bulan suci Ramadan, disambut antusias umat muslim. Amal yang paling utama di bulan Ramadan adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita harus bersyukuri Idul Fitri tahun ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Karena saat ini angka Covid-19 sudah melandai dan mengajak umat Islam untuk merayakan Idul Fitri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengucapkan selain selamat hari raya juga kepada warga Batu semua supaya tetap menjaga protokol kesehatan ketika bersilaturahmi dan berkumpul bersama keluarga. Ingat kita masih pandemi, walaupun alhamdulillah sudah melandai, kita jaga terus supaya insya Allah nanti Lebaran, setelah Lebaran terus kondusif dan kesehatan kita terjaga. Oke, selamat berlibur, selamat bertemu keluarga, semua sehat dan bahagia. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan.